kemudian untuk orang yang bagian bawah, diperhatikan mereka. Nah ini nanti sampai di kotoran kubur dengan kuburnya kan. Nah ini diperhatikan baik-baik. Coba lihat. Jadi caranya, nah tadi ya, saya mengatakan ente akan urut sedikit. Diurut dari dada ke bawah, ke kantong kanan. Ini kantong kanan ini tempatnya tadi. Kiri tempatnya kencing, jadi kanan kiri. Jadi itu diurutnya dari ke sini. Ya, tapi pelan-pelan dengan jenazah, jangan sampai patah. Nah, lalu hadisnya kan, kalau meletakkan jenazah sama dengan meletakkan orang hidup kan, dosa. Nah, jadi diurut sedikit. Jadi jangan tidak diurut karena terus sampai ke bawah. Ini biasanya kan ada sisa-sisa kotoran, sisa tadi. Keluarkan. Ini kantong kayu, ini kantong kencing. Nah, sambil urut sambil periksa di bawah. Iya. Iya dulu sambil periksa. Yang diperiksa dulu kan ada tidak imbalannya kan? Jadi kan kembali ke awal soalnya sebenarnya. Nah, nanti dia harus dibawa ke sawah. Jadi sambil diurut ini diperiksa. Sambil nanti yang lain juga harus pandai. Kalau dia selang kan lebih enak. Dia masuk semua itu kalau selang. Apalagi kalau puncak aja. Jadi masuk selang sampai dia periksa. Kalau sudah pastikan tidak ada, tidak kasih masuk. Bagaimana yang kasih masuk buang air istinja? Kan istinja itu biasa kasih masuk dari telinga atau dari ini atau ini biasa antara tiga mana yang berkumpul. Nah, dimasukkan ini Pak. Dimasukkan di luburnya jenazah. Jadi pastikan dia. Jadi dia dikeluarkan seperti kita buang air. Aturannya kita buang air besar. Kalau kita istinja harus masukkan jari, karena kalau tidak dimasukkan jari, jadi dikasih masuk jari tidak juga begini dikasih masuk, jadi ember. Jadi artinya sekedar dikasih masuk karena jalannya kotoran harus bersih semua, ya kan? Jadi ini harus bersih semua. Ini kata Imam Al-Ghazali, kalau kita terbiasa hidup istinja, ini kan lubang kubur. Biasa sering kita kasih masuk, biasa, ini mempengaruhi kalau kita meninggal. Pasti bersih kalau meninggal, hampir tidak ada lagi biar orang sudah cari. Karena kebiasaan kita istinja bagus. Kalau mau bukti, coba kalau buang air besar, hanya disiram saja kasih lari saja tai di kotoran di pinggirnya, tidak dimasukkan jari di dalam. Kira-kira 3 jam, 4 jam, coba periksa pantat. Pasti ada keluar tai-tai kecil itu. Pasti ada keluar, nah bersih. Iya, karena sebelumnya, umpamanya saya pribadi, sebelumnya kita juga begitu. Iya, karena tidak tahu, setelah dicek ada betul baik itu. Dan banyak lagi pengalaman lain. Ya, itu jadi ketika buang air besar harus ini bersihkan, masukkan ini, cari salah satunya. Tidak bisa ini masuk ini atau ini. Berarti cari saja yang cocok. Tapi tangan diri lah. Jadi masukkan itu. Di kurang lebih begini dia. Jadi masukkan sama jenazah. Itu kalau orang-orang perawat, apalagi perawat-perawat itu lebih hebat. Saya sudah lihat cara mereka membersihkan luar biasa. Orang-orang di rumah sakit itu lebih ahli. Jadi mereka gali itu. Jadi itu elastis itu tidak apa-apa. Bisa keluar itu tadi. Itu keluar. Begitu terus pulang sampai 3 kali ya. Begitu juga depannya. Dibersihkan semua dengan sabun. Kita pakai penghalang itu. Nah, yang sudah ada pengalaman tidak ada masalah, sudah biasa. Itu otomatis. Gitu juga sih. Jadi kalau semua sudah bersih, sudah yakin sampai Nabi bilang siram sampai 2 kali. Siram sampai 3 kali, siram sampai 5 kali, siram sampai 7 kali, tidak apa-apa. Siram sampai 9 kali, yakin sudah bersih, semua sudah bersih, tidak ada kotoran lagi semua. Nah, sebelum diberdirikan, ini tadi air kapur barus yang dicampur air, ini disiram. Jadi disiram untuk disiram terakhir. Jadi tidak usah nanti ada sisa-sisa kapur barus, iya, memang ada. Sisa-sisa kapur barus ya pasti ada mulai kayak gitu, jenazah tidak apa-apa itu. Nah, jadi setelah mandi jenazah, sebelum jenazah diangkat, pastikan di sini dihanduk betul. Jadi handuk sudah harus siap kan? Jadi pastikan di sini kering betul. Karena kalau dia tidak kering betul, ini repot nanti di kain kafannya. Jadi pastikan dia kering betul, kita pastikan. Kemudian cara mandikan itu kan sudah otomatis. Nanti kalau 2 orang bergantian lah, ya. Kalau sudah bagian depan berarti bagian belakang. Jadi kalau bagian belakang itu yang sorong, ini orang garuk. Nah, itu begini. Kalau bagian sana, bagian sana kan dia. Nah, itu lagi yang ada ya. Jadi gantian. Itu otomatis gitu. Sebenarnya kalau dia mulai ketat,
semua kering, selesai, yakin tidak ada lagi, semua lubang-lubangnya semua sudah yakin bersih, berarti tinggal diaduk. Ya, jadi dibuka kain yang paling basah, tinggal diatur dari atasnya, ditutup, baru nanti yang basah ditarik dari bawah. Jadi kain kering sambil diaduk, semua bersih, kepala semua sudah yakin, semua bersih, berarti tinggal diangkat di kain jenazah. Jadi diangkat dalam keadaan telanjang, tetap kain pengiring tadi yang panjang itu dipakai bangka, lalu dibuka di kain jenazah. Itu saja sebenarnya, tidak ada lagi ada. Jenazah laki-laki dimandikan laki-laki, jenazah perempuan tentunya diurus sama perempuan. Suaminya boleh diurus sama istrinya, istrinya boleh diurus sama suaminya dan anak-anaknya. Kecuali orang lain yang tidak ada nasab dengan tidak mahram. Ya. Walaupun ada permasalahan fikih, bagaimana tiba-tiba di kampung itu yang ada hanya satu laki-laki, dia juga yang meninggal. Makanya ini namanya fikih kan, walaupun tidak masuk akal. Ya. Meninggal beliau hanya dia laki-laki. Yang ada di situ mungkin dalam perjalanan lah hutan. Yang ada di situ anak perempuan. Bagaimana yang terjadi? Apa jenazah tidak diurus langsung dibuang atau tetap diurus? Jadi kalau memang yang ada perempuan, maka perempuan yang urus. Dengan catatan seperti tadi, jangan sampai pegang orangnya, dia harus tertutup betul. Nah, jadi tidak usah lagi kalau sudah dalam urusan begini karena memang sifatnya darurat. Jadi wanitanya tetap lebih menjaga jangan sampai tersentuh auratnya jenazah. Jadi urusan jangan lagi bilang itu belum bersih. Nantikan saja. Ya, karena memang tidak ada laki-laki. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi kalau tidak ada perempuan di situ jenazah perempuan kita keadaan di hutan tidak bisa dibiarkan, tetap diurus, tapi dengan catatan seperti itu, aturan-aturan syariat, auratnya jangan terdedahkan, jangan dipegang langsung, itu tetap diperhatikan. Selagi ada perempuan, maka tetap diurus. Nah, kalau di masalah fikih lagi, tiba-tiba orang Carabaya meninggal, Carabaya atau orang bencong. Jadi kalau orang bencong ya laki-laki yang urus, kalau orang waria berarti perempuan yang urus. Jadi jangan yang bencong, yang mahmus, yang urus perempuan tidak boleh. Karena orang yang mahmus itu dia jenis kelaminnya laki-laki. Begitu juga orang yang waria jenis kelaminnya wanita. Allah ciptakan itu hanya zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, tidak ada mahmus, ya, tidak ada bencong. Kecuali lingkungan kata Nabi, orang tuanya, lingkungan kebiasaannya yang membuat dia waria menjadi bencong. Jadi yang diciptakan laki-laki. Jadi tetap dikembalikan. Jadi kalau dia umpamanya ada yang meninggal bencong, terus selama ini dia berpenampilan perempuan, diurus jenazahnya tetap jumhur ulama 4 mazhab jenazahnya diurus harus sesuai dengan laki-laki. Sudah ganti kelamin perempuan tidak ada yang urusan. Dia sulam alis lah, sulam gigi kah, sulam apa semua, mau gigi apa, itu urusan haram, urusan lain. Tetapi jenazahnya dikembalikan ke status awal. Kembali ke status awal. Walaupun dia sudah operasi kelamin, kembali ke status awal. Itu urusan dosa-dosanya, urusan nanti. Tapi kita yang mengurus jenazah, sebagaimana dia statusnya dilahirkan, dikembalikan ke situ. Tidak boleh. Oh dia sudah operasi buah dada, sudah operasi wajah, jadi sudah jadi wanita. Tidak. Jumhur ulama sepakat tetap dia laki-laki. Sebagaimana keluarganya tahu dia laki-laki, kembalikan ke laki-laki. Kemudian salah di lubang lahat, ya. Jadi kalau di lubang lahat, ini lubang lahat, jadi masukkan jenazah dari selatan, ya. Nah, kepala nanti diambil. Jadi posisi kepala itu sudah lahat, sudah langsung masuk, los. Dengan membaca Bismillah, Billahi, Rasulullah, boleh. Jadi apa doanya mandi jenazah? Bismillah. Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah itu yang paling praktis, ya. Bismillah, alhamdulillah. Ada masalah? Ya. Jadi wudhunya tadi gerakan-gerakan wudhu itu. Ya, jadi gerakan-gerakan wudhu mulai dari tangan itu sudah jadi wudhunya. Jadi saya bersihkan kedua tangannya dulu, selesai. Kemudian saya bersihkan mulutnya, selesai. Saya ambil lagi air, jangan langsung kalau enggak, jadi ambil air. Saya harus tinggikan begini. Jadi saya siram lagi. Tinggikan posisi itu. Sudah selesai, saya siram lagi. Saya kira habis selesai mandi
Bisa diudu lagi. Iya. Selesai lagi. Jadi di masa Imam Ahmad wudu sesudah sekali, ya kan? Itu sudah boleh mewakili. Kemudian di mazhab Syafi'i sesudah mandi boleh, ya kan? Boleh. Jadi satu kali itu sudah mewakili. Maksud saya jangan sampai nanti kita membantah, tinggal diurus jenazah. Nah, jadi di mazhab Imam Ahmad wudu pertama itu sudah bisa mewakili untuk wudunya jenazah. Nah, kemudian di mazhab Imam Syafi'i sebelum disiram air kapu barus kita wudukan kembali juga boleh. Jadi tinggal pilih saja dia punya boleh. Yang penting jangan sampai ada perdebatan nanti urus jenazah. Jadi kalau kita maklum saja, kalau 3 yang urus jenazah, 3 maunya wudunya sudah cukup, ikut saja. Kalau 3 orang urus jenazah, 2 itu maunya wudu lagi, ikut saja wudu lagi. Tidak apa-apa. Semua dibolehkan. Oke? Asal jangan jenazah tidak dikasih mandi. Ada lagi? Kalau untuk memutuskan dia punya mulut itu, harus dimasukkan air ke dalam mulutnya atau bagaimana? Iya, tinggal diangkat bisa. Itu tinggal dari incaran saja. Jadi nanti kasih masuk, nanti otomatis. Nanti kasih masuk kan jadi ada lapis tangan kan ya, tinggal gosok. Iya. Dia otomatis tetap keluar. Nanti apalagi pada saat nanti diurut, dia keluar otomatis. Iya. Kalau dia minum Pak, bisa-bisa dia bangkit. Berarti masih ada rezeki. Yang penting ini, urus jenazah ini satu, jangan panik, jangan kaku, ya kan? Kemudian tetap semua perhatian, kelembutan, tapi jangan sampai tidak kaku. Tapi kalau sudah biasa enggak, kalau orang sudah biasa itu otomatis. Karena biasanya kasih mandi jenazah, ada yang pengalaman 1, 2 yang membantu. Tetap ada itu dia punya kombinasi. 1 yang pertama, biasa 2 yang bantu. Itu otomatis. Itu saja yang pertama itu sudah itu. Karena ini bervariasi, semua bisa. Begitu juga tadi urus kain jenazah. Jadi tidak usah kita nanti heran. Karena ada juga diurus ini kain jenazah, nanti dia punya ke bawah agak masuk, umpamanya lapisan pertama agak masuk begini, atasnya agak keluar, ya kan? Begitu juga, ini agak keluar, ini agak masuk, karena kan ini lebar, kaki kecil, jadi boleh juga jatuh kain kafan begitu. Ya ada begitu boleh, itu divariasi. Apalagi kayak model saya kan, nah, itu bisa. Jadi biasanya dikasih miring dia, berdiri begini, karena ini bagian atas itu ada, agak lebar, kaki kan kecil, jadi ada miring sini boleh. Jadi tidak usah ditutur, ini sudah betul. Karena urusan kayak ini banyak cara, apalagi kalau perempuan, banyak caranya. Ada perempuan pakai kain sarung, ada tidak pakai kain baju begini juga boleh. Maksudnya dia tidak perlu kain baju begini, kain utuh saja juga boleh. Ya kan sampai dinutup ya. Nah, kemudian nanti dilapis lagi begini, supaya tidak jadi seperti pengikatnya lagi ke bawah. Jadi semua boleh, tidak harus sudah dipotong begini, tidak harus. Jadi beradaptasi lah dengan kebiasaan di situ, karena biasanya kan hampir tiap daerah kan ada yang ngurus jenazah sudah biasa, beradaptasi saja. Nah, semua itu sah, semua itu dibolehkan. Bahkan kalau tidak ada kita dapat kain, tidak ada kain kafan sama sekali, suasana begitu perang atau gempa bumi atau kacau lah, ya, tidak ada sama sekali, kain baju kita pakai boleh, tinggal dipotong bagaimana bisa. Kemudian tidak ada sama sekali kain putih karena keadaannya kacau, keadaan gempa atau keadaan bagaimana, warna lain pun bisa. Sehingga warna lain pun bisa. Jadi jangan nanti gara-gara tidak ada kain putih dalam keadaan huru hara, akhirnya jenazah tidak diurus karena waktu cari kain putih tidak ada. Jadi kasih keluar itu sarung. Ini sarung saja dipakai. Tinggal foto kasih keluar, pakai sarung. Baru kasih masuk. Karena jenazah ini intinya harus dimakamkan. Ya kan? Intinya dia sebenarnya dimakamkan. Nah, jadi kita cari aturan-aturan kain putih, tidak berjahit dan sebagainya, mencari keutamaan, fadilah. Ketika keutamaan itu tidak memungkinkan kita dapatkan karena keadaan sikon, suasana yang tidak memungkinkan, maka apa saja bisa dipakai. Apa saja bisa kita pakai. Nah, ini dasarnya ada dulu toko, kalau sekarang itu ya toko Sigala ya, toko apa waris ya. Nah, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah. Nah, itu meninggal. Anaknya bagus. Anaknya bukan orang munafikin, bukan
ketika ayahnya sudah meninggal, dia datang sama Nabi. Karena ini banyak fitnah Nabi. Dia bilang, ya Rasul, saya minta kain jubah untuk ayah saya sudah meninggal. Paling tidak dia berharap dengan kain bajunya Nabi mau tabarruk ini akan lebih berkah. Ya. Mudah-mudahan nanti dia dapat keringanan. Nabi bukan juga pakaian Nabi kasih sama anaknya Abdullah bin Sabah. Akhirnya dia ditambahkan dengan itu, dia berharap semoga ada berkah dari Nabi. Itu urusan lagi. Kalau dia menjahatnya agama, ya nanti urusan itu. Nah, jadi artinya dengan dasar dari sini kain kafan itu bebas. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Ada yang tidak berwarna putih, karena memang tidak ada warna putih ketika itu. Kalau kita dapat dalam keadaan normal, ya usaha harus putih ya. Jadi jangan cari yang warna lain kalau memang ada yang putih, kecuali keadaannya tidak putih. Ada lagi? Ada dokter. Iya. Aturan yang jumlah orang kematian, apakah ada memang patronnya aturan? Apa itu? Sesuai dengan dari aturan jumlah yang mematikan. Ada. Kalau jumlah yang mematikan tidak. Misalnya Nabi itu dimandikan oleh 5 orang. Nabi dimandikan 5 orang. Jadi tidak ada aturan berapa jumlah. Hanya kalau memandikan jenazah kalau 20 orang kebanyakan. Nah, bisa-bisa jenazah tidak bersih. Jadi kalau Nabi itu yang mandikan 5 orang. Nabi. Kemudian sahabat-sahabat ada dalam hadis juga 7. Jadi tidak ada ketentuan. Nah sekarang dengan kemudahan meja, kayak di rumah sakit Pak, saya berapa kali dari Singapura, di Agung, perawat-perawat itu dampingi memandikan, saya lihat 2 orang mereka sudah luar biasa, cepat luar biasa. Perawat-perawat itu ahli. Di Singapura saya pernah di Budi Agung. Kalau kita malah lebih cepat mereka dalam memandikan karena mereka punya meja dan meja bagus. Jadi 2 orang sebenarnya sudah boleh. Kalau 1 orang yang dikhawatirkan Pak, kebersihannya nanti repot. Nggak bisa rata nanti di atas. Lehernya di sini, kakinya di atas. Biasa. Nah, jadi kalau 1 orang jangan. Jadi 3 orang sudah memadai. Kalau 5 orang juga boleh. Nabi dimandikan 5 orang. 5 orang sahabat. Kemudian kita kalau hukumnya itu hukumnya berkomunikasi pada saat ada larangan atau gimana? Komunikasi antara yang memandikan tidak. Paling bagus sebelum memandikan kasih keutamaan. Nah, ini penting betul Pak. Sebelum memandikan saya lupa. Sebelum memandikan kasih keutamaan. Ini dianjurkan sama ulama-ulama mazhab. Jadi sebelum memandikan disampaikan sama yang mau memandikan. Umpamanya barang siapa yang memandikan jenazah, ya kan? Ini keutamaan. Dia diampuni 40 kali oleh Allah. Barang siapa yang memandikan jenazah, Allah berikan dia balasan pakaian yang sempurna dari kemudian. Setelah kita sampaikan ini keutamaannya, baru disampaikan aturannya. Tidak boleh memegang langsung, tidak boleh memegang langsung kemaluannya jenazah. Baru harus tetap pakai lapis. Disampaikan aturan-aturannya baru selesai. Jadi yang utama Pak disampaikan keutamaannya. Karena kalau orang tidak disampaikan keutamaannya, nanti orang tidak semangat. Nah, sampaikan keutamaannya bahwa memandikan jenazah pahalanya, ya kan begitu. Bahkan dalam hadis hasan, siapa yang memandikan jenazah 40 kali. 40 kali saja dalam hidupnya dia mandikan jenazah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dia dari semua dosa-dosanya ketika dia masuk ke dalam tubuh. Jadi Allah panas. Banyak hadis-hadis keutamaan. Nah, jadi disampaikan itu dan disampaikan juga jadi tarhib dengan tarhib. Jadi sampaikan keutamaan, sampaikan kehati-hatian. Dalam mengurus jenazah, kalau kita patahkan tangannya, patahkan kakinya, dosanya seperti mematahkan orang hidup dan kanan kiri. Jadi sampaikan juga. Jadi kita harus lembut, kita harus berhati-hati dan kita harus tetap hati dalam mengurus jenazah. Baru bismillah. Kemudian Ustaz, ada meeting dulu meeting. Ya, lebih bertegas lagi untuk memandikan atau mengurus jenazah orang tua itu sebaiknya kan anaknya. Iya. Jadi kalau seperti anaknya laki-laki, bapaknya meninggal, hanya 1 orang anak laki-lakinya, yang lainnya perempuan. Di pertegas gimana? Jadi 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Nanti kan orang tua dan apa? Nanti di bagian kemaluannya banyak yang terjadi. Di bagian kemaluan itu anak perempuan yang lebih gesit, yang lebih tahu. Jadi tidak apa, itu maharapnya tidak apa. Jadi umpamanya itu almarhum meninggal anak laki-laki 1, anak perempuan 3.
Jadi 4 orang mandikan, 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, tidak apa-apa. Nanti tinggal di bagian kemaluan paling bagus anak laki-laki. Jadi yang bagian kepala, bagian kaki bisa dibantu sama anak perempuan. Yang jelas mahram yang paling bagus memang mahram. Mencegah aibnya nanti. Ini yang paling bagus mahram. Atau mungkin sebaliknya juga ibunya meninggal dan kebanyakan anak laki-laki. Iya. Lalu aturan-aturan hadis yang Nabi kasih, kalau istri yang meninggal, yang berhak kasih mandi adalah suaminya, kedua anaknya, ya. Ketiga orang tuanya, itu lari nasabnya. Kalau suami yang meninggal, yang paling berhak memandikan adalah anak-anaknya, baru istrinya, baru orang tuanya, itu lari nasabnya. Ya, Pak. Iya. Secara sah atau tidaknya menyentuh langsung mahramnya tidak masalah. Secara hukumnya sah atau tidaknya tidak mempengaruhi saat itu. Jadi dia sentuh kemaluannya tidak masalah. Dan itu mahramnya. Jadi sebaiknya kalau memang ada alas tangan ya pakai alas tangan, itu sebaiknya. Tapi kalau datang anaknya tidak mau pakai alas tangan, kenapa ada kejadian Pak? Anak-anak justru dia buang alas langsung diakal juga. Ini orang tua saya ini pernah dari Cebu, saya ini pernah itu mahramnya tidak ada salah. Dia pegang langsung tidak ada masalah. Sip, boleh. Jadi jangan nanti gara-gara dia pegang langsung batal, mandikan ulang. Jadi tidak usah. Boleh. Jadi kalau anaknya, tapi jangan orang lain. Jangan orang lain. Kemudian yang terakhir, hukum untuk memesan memang kain kafan sebelum meninggal, kan kebanyakan sekarang mereka orang hadis itu pesan memang ada kain kafan di alasan tidak melakukan. Boleh. Kalau sahabat Ibnu Umar ada kain kafannya memang dia sudah titip nanti Ibnu Umar titip ini kain kafan saya kalau saya meninggal. Kemudian setelah nanti kalian mandikan saya dengan air kafan baru, kata Ibnu Umar. Setelah itu salatkan jenazah saya, buat 3 sak. Kemudian setelah saya dikuburkan dari selatan dimasukkan. Kemudian setelah itu buat lubang lahat saya, kata Ibnu Umar. Sebagaimana kemudian setelah saya jenazah saya sudah dikuburkan, tinggikan sibran ya, satu tingkal. Kemudian setelah orang-orang pergi, kata Ibnu Umar, dia sampaikan sama anak-anaknya, nanti kalian di kepala saya, maksudnya di lisan kepalanya, di kepala saya, kata Ibnu Umar, bacakan saya Al-Baqarah awal, kemudian Al-Baqarah akhir. Jadi alif lam mim 10 ayat baru amanah Rasul. Nah, jadi itu pesannya Ibnu Umar. Nah, jadi yang siapkan kain kafan itu banyak. Kalau tabiin banyak Pak. Kalau tabiin banyak yang begini. Karena ketika mereka dosa malah ada tabiin yang lebih ekstrim lagi. Bukan hanya kain kafan. Di rumahnya, di dapurnya dia gali lubang. Nah, itu tabiin. Ulama tabiin. Jadi ketika istrinya bilang kalau dia buat dosa bukan istighfar. Dia langsung masuk di lubang itu di dapur. Tapi untuk mencegah fitnah, dia buat di dalam rumahnya. Jadi bukan dia buat di luar. Jadi setelah dia ada buat dosa, dia masuk di lubang, kata istrinya. Disitulah dia istighfar. Jadi biar dia tahu kalau ini kembali ke sini, jangan macam-macam buat dosa. Jadi kain kafan ini sebagai peringatan, biar kita lebih berhati-hati. Dan Nabi sudah sampaikan kan, pakailah pakaian yang berwarna putih. Ya kan? Itu pakaian yang terbaik karena warna putih itu yang kalian bawa nanti di dalam kubur untuk kafan. Jadi untuk peringatan. Jadi Pak Jumatan kalau mau siapkan kain kafan, taruh di mana? Tapi paling bagus Pak kalau mau manfaatnya, kita beli untuk kain kafan. Kalau sekarang harga 150 sampai 2,5 ya, tinggal tergantung berapa meter. Nanti ditaruh di lemari. Kalau orang-orang saleh begitu, ketika ambil pakaian, kan ini bergaya. Kita bercermin Allah Hasan Tahalki Mahasin Bulu kan gitu. Jadi kita teringat juga pergantian, kita teringat mati kan gitu. Nah, tapi ketika ada tetangganya yang meninggal, dia ambil kain kafannya Pak, dia kasih sama tetangganya sebagai sedekah. Nah, kemudian nanti dia beli kembali, dia simpan ulang. Biasanya kalau begitu ada lanjut panjang umur gitu. Mungkin kalau ada Jadi kita beli kain kafan niat untuk sedekah. Kalau ada tetangga yang meninggal, karena lumayan juga. Kalau orang-orang yang memang terbatas ekonomi Pak, kain kafan ini sekarang satu pasang itu sudah 300-an. Bukan ini yang paling mahal. Apa sih yang paling mahal? Jadi kalau ya 400 saja ya Pak, sudah dengan payung dengan apa sudah.
Jadi kalau kita sedekahkan kepada orang-orang ada tetangga meninggal, saya ambil di rumah sedekahkan. Nanti datang dapat rezeki lagi 2 pekan, beli lagi tahu. Bagus, bisa jadi obat ya, bisa jadi obat. Karena biasa kita mau ziarah-ziarah kubur sibuk. Jadi kalau sudah ada yang kapan di kapan di lemari, ya, ziarah kubur terus. Takut, hati-hati buat dosa. Ini kayak kapan. Saya kira demikian. Ada lagi? Insyaallah sudah di sini. Kita sambung Jumat depan di persiapan Ramadan, kita masuk di